Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Puspastiani Tias SPDGR dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia di masa praaksara, di mana kita ketahui bahwa masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada pembahasan bab 2 ini, kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah masa praaksara, kemudian manusia purba, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, dan diakhiri dengan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Di mana di masa praaksara ini kita tahu bahwa hidup jenis manusia yaitu manusia purba. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang masa praaksara, yaitu terkait dengan definisi masa praaksara. Di mana dalam bahasa Inggris masa praaksara itu disebut prehistory. Pre itu sebelum, history itu sejarah. Jadi prehistory adalah sebelum masa sejarah. Kemudian masa praaksara juga disebut sebagai masa nirleka. Nir itu tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi masa nirleka dengan masa praaksara itu berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Jadi istilah prehistory, praaksara, dan nirleka itu sama saja. Semuanya sama-sama dikenal dengan masa sebelum ada tulisan. Inilah masa di mana jenis manusia purba hidup. Selanjutnya akan dibahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Penjelasan yang tadi yaitu ada 4 masa, yaitu masa arkaikum yang terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu, di mana keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga dalam proses pembentukan. Jadi di masa arkaikum ini keadaan bumi masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Kemudian yang kedua adalah masa Paleozoikum yang terjadi 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Seperti yang kita tahu bahwa mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi makhluk ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian yang ketiga adalah masa Mesozoikum yang terjadi 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, gajah purba, atau mamut. Hewan-hewan ini bisa tumbuh karena tumbuhan yang dijadikan sebagai makanannya juga sudah tumbuh dengan pesat. Kemudian yang terakhir adalah masa Neozoikum yang dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier yang berlangsung 60 juta tahun yang lalu, di mana di zaman tersier ini telah muncul jenis primata seperti kera, dan ini mendasari adanya teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera karena memang pada 60 juta tahun yang lalu sudah ada kera. Selanjutnya adalah pembahasan tentang zaman kuarter yang dibagi menjadi 2, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium, di mana manusia purba mulai muncul. Di sini manusia purba muncul karena tumbuhan dan hewan yang dijadikan sebagai makanan manusia purba juga telah tersedia di alam karena alam juga sudah stabil. Kemudian yang kedua adalah kala Holosen atau Aluvium, di mana manusia purba telah berkembang lebih sempurna, yaitu jenis Homo sapien dengan ciri manusia sekarang. Cirinya sama seperti manusia sekarang, hampir sama maksudnya, karena memiliki volume otak yang hampir sama dengan ciri manusia sekarang, dan dikatakan Homo sapien ini adalah manusia purba yang paling cerdas di antara manusia purba yang lain. Selanjutnya materi tentang manusia purba, terutama tentang lokasi penemuan manusia purba.
Dalam tayangan telah muncul peta Indonesia dan ada titik Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Dan wilayah Indonesia itu diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba, dan beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba sesuai titik yang tadi muncul, yaitu ada di daerah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Selain di keempat tempat ini juga masih ada beberapa titik tempat penemuan manusia purba yang lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah teori tentang perkembangan makhluk hidup. Di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Harold Urey yang mengatakan bahwa kehidupan pertama di udara atau atmosfer karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik, terjadilah asam amino yang memungkinkan adanya kehidupan. Kemudian teori yang terkenal yaitu teori Charles Darwin yang mengatakan manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, Hominidae atau bangsa kera dan simpanse, lalu Homo sapiens. Hal itu terjadi dalam proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang hingga jutaan tahun yang disebut proses evolusi. Kemudian yang terakhir adalah teori kreasionisme, di mana kemunculan tiba-tiba atau seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Jadi menurut ketiga teori ini, menurut kalian mana teori yang paling tepat tentang perkembangan makhluk hidup? Mari kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, yaitu ada 4 hal yang mengakibatkan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama adalah karena adanya tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu terutama adanya pergerakan lempeng tektonik, di mana Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia yang ada di selatan Indonesia, kemudian lempeng Eurasia yang ada di sebelah utara Indonesia, dan lempeng Pasifik yang ada di sebelah barat Indonesia. Kemudian yang kedua, Kepulauan Indonesia itu terbentuk karena adanya tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar bumi. Sifat utama dari tenaga eksogen ini adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Jadi eksogen ini kebalikan atau lawan dari endogen, di mana endogen membentuk, sementara eksogen sifatnya adalah merusak atau merombak bentuk permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah perubahan iklim, di mana turunnya muka laut sekitar 60-70 meter di bawah muka bumi semula karena bagian terbesar air di dunia membeku, terutama di bagian bumi utara dan selatan. Dan bukan tidak mungkin jikalau nanti keadaan bumi semakin panas, maka keadaan bumi yang beku di bagian utara dan selatan bisa saja mencair dan memungkinkan daratan bisa tertutup oleh air yang telah mencair tersebut. Kemudian yang keempat, adanya letusan gunung api, di mana lempeng yang terus bergerak pada suatu saat mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras yang dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatkan kenaikan magma ke permukaan bumi. Seperti yang kita tahu bahwa magma itu berada di inti bumi, jadi ketika terjadi gunung meletus maka magma akan muncul ke permukaan yang mengakibatkan munculnya lahar panas kemudian berubah menjadi lahar dingin yang nantinya mungkin awalnya merusak, tapi lama-kelamaan lahar dingin ini akan membawa dampak positif bagi daerah yang dilalui lahar dingin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori ini dibagi berdasarkan tempatnya. Yang pertama, teori Yunan, kemudian teori Nusantara, teori out of Afrika, dan terakhir teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras atau perpindahan ras Melanesia atau ras Negroid yang berkulit hitam dan Austronesia atau ras Mongoloid yang berkulit coklat, di mana bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bangsa Melanesia atau ras Negroid yang berkulit hitam,
kemudian bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, dan yang terakhir adalah bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Akhir kata sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.